Selamat bertemu, salam sehat dan semangat. Saat ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran khusus untuk kelas 7 dalam tema pembelajaran manusia sebagai citra Allah. Materi: Aku citra Allah yang unik. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menginventarisasi ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan diri, beserta dampaknya pada tindakan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik dapat menyusun doa tertulis yang mengungkapkan rasa syukur karena telah diciptakan oleh Allah unik adanya. Marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berkat penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul di ruang virtual ini sebagai satu saudara. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menghantar kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan sesama, semua teman kami di sekolah ini, dan juga dengan sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain, kami senantiasa meneladani Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peserta didik sekalian, setiap manusia itu unik. Tidak ada satupun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar pun mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal psikis, bakat, atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Bukankah sulit dibayangkan bila semua manusia itu sama dalam segala hal? Setiap manusia itu unik. Sikap dalam menghadapi keunikan diri. Ada yang bersikap positif karena ia menerima keunikan itu sebagai sebuah anugerah dari Allah, maka ia pun merasa bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian dari Tuhan yang baik adanya. Sikap yang seperti ini adalah sikap yang baik karena dia menerima apa yang telah Allah berikan, Allah anugerahkan kepada dirinya. Selain bersikap positif, ada juga yang bersikap negatif dalam menghadapi keunikan diri. Misalnya,
Ia tidak merasa puas, bahkan melakukan tindakan apapun demi menutupi dirinya. Tidak mau terbuka, dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Ia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah anugerahkan di dalam kehidupannya. Sebagai manusia ciptaan Allah, seharusnya semua orang menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah yang merupakan rupa dan gambar dari Allah itu sendiri. Manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Bukan berarti manusia sama dengan Allah. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Sebagai bahan refleksi untuk kita semua, yang pertama, kalau Tuhan ada di hadapanmu saat ini, apa yang mau kamu katakan kepadanya tentang dirimu? Apakah kamu akan mengatakan, Tuhan, saya menyesal Engkau menciptakanku seperti ini? Atau, Tuhan, saya tetap ingin seperti teman saya. Katakanlah dengan jujur kepada Tuhan apa yang ingin kamu katakan. Selanjutnya, setelah kamu mengatakan semuanya itu, sekarang dengan hening dan tenang, tuliskanlah apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menjaga keadaanmu sebagai citra Allah yang unik. Tulislah 2 atau 3 hal yang benar-benar akan kamu lakukan. Terakhir, masih dalam suasana hening, ungkapkan juga perasaanmu dengan cara menuliskan doa menurut kata-katamu sendiri. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah sendiri. Karena Allah Maha Rahim, maka manusia pun harus penuh pengampunan. Karena Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Maka Allah akan berikan kelebihan kepada manusia. Kelebihan-kelebihan itu berupa akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Peserta didik sekalian, marilah kita mengakhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada saat ini dengan mendaraskan Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Kita daraskan bersama-sama. Ya Tuhan, Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut-mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Engkau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya?
apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Demikian pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai berjumpa dan salam sehat.